Halo, dia Theo. Dia mahasiswi yang punya usaha kafe kecil-kecilan. Walaupun kafenya ramai, tapi dia masih gak tahu uangnya kemana aja. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Ketika teori ekonomi bertemu dengan kehidupan nyata. Dari warung kecil di tepi kampus, Theo belajar arti sebenarnya dari efisiensi dan pengorbanan. Bahwa memahami bisnis bukan sekedar soal angka, tapi soal pilihan yang cerdas. Kok kenapa, Dik? Kok murung kali? Bukannya kafe kalau udah makin ramai ya? Rame sih, tapi ku hitung-hitung kok keuntungannya makin kecil ya. Padahal biaya produksi naik, uang sewa juga naik. Kok bisa ya keuntungan makin sedikit? Kayaknya kau perlu belajar tentang biaya produksi, Theo. Teori yang sering kita bahas di kelas. Serius emang ya, Hap? Emang teori kayak gitu bisa bantu aku ngitung biaya produksi aku? Kok bisa? Teori ekonomi ini justru hidup di hal-hal sederhana kayak gitu. Jadi biaya produksi dalam ekonomi artinya semua pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada dua jenis biaya yang penting, biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit itu uang yang benar-benar kamu keluarkan, kayak beli bahan, bayar listrik, sewa tempat. Sedangkan implisit itu pengorbanan non uang, seperti waktu kamu yang harus bisa dipakai belajar atau kerja part time. Contoh, misalnya kamu buka warung kopi daripada ikut freelance design, maka upah yang kamu lewatkan itu biaya implisit. Oh, berarti aku rugi juga ya kalau misalnya aku nggak ngitung biaya tersebut. Oh, oke. Berarti aku punya dua tipe biaya nih. Ada biaya tetap atau fixed cost sama biaya variabel atau variable cost. Kalau fixed cost itu kan kayak biaya sewa meja, kursi, yang tiap bulan itu pasti tetap aku pakai dan harganya juga tetap. Tapi itu kan nggak berpengaruh ke berapapun jumlah kopi yang aku jual gitu ya kan. Iya. Sedangkan kalau misalnya variabel itu kayak bahan baku aku untuk kopiku kayak kopi, gula, sama cup-cup plastik yang biasa aku pakai. Makin banyak aku produksi, makin besar juga biayanya. Berarti total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi kalau misalnya aku sewa tempat, harganya itu 500.000. Aku beli bahan, harganya 300.000. Sama aku beli nika plastik harganya 100.000. Berarti total cost aku 900.000 dong. Iya, nah itu dasar banget tapi itu penting. Dari situ nanti kita bisa lanjut ke biaya rata-ratanya. Kalian lagi ngapain? Kami lagi belajar teori biaya produksi. Itu kan materi kita ya? Iya nih, tapi kami masih bingung tentang average total cost, average variable cost, sama marginal cost. Sini aku bantu jelasin. Jadi, dari total cost itu, kita bisa dapat 3 hal penting. Pertama, average total cost. Total cost dibagi jumlah gelas kopi yang kamu produksi. Kedua, average variable cost. Variable cost dibagi jumlah output. Ketiga, marginal cost. Perubahan total cost setiap kali kamu produksi 1 gelas tambahan. Nah, bentuk kurvanya itu U-shape. Awalnya turun karena efisiensi meningkat, tapi setelah titik tertentu malah naik. Itu karena produktivitas tenaga menurun, diminishing marginal product. Oh, oke. Jadi kalau misalnya lebih banyak produksi, maka biaya per gelas ikut naik juga ya? Iya, gitu. Nah, jadi semakin banyak kamu memproduksi, kamu akan membutuhkan tenaga kerja dan bahan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau menambah lagi 1 orang, jadi 3 orang itu kan, itu akan malah saling ganggu dan akan membuat total output itu justru menjadi stagnan.
Wah, itu kayak kafeku sempit banget sih. Jadi makin banyak orang, jadi makin ruwet gitu. Makanya besarin lah kafe. Udah lihat ya, kami masih ada kelas. Ya udah. Kami pergi dulu ya. Ya, makasih ya, Le. Bye. Bye. Udah, kamu sendiri aja. Iya, sendiri. Kamu ngapain? Ini aku lagi ngitung marginal cost di kafeku. Karena kan kafeku itu sempit, jadi marginal costnya kurang efisien. Dan kalau kamu mau yang lebih efisien, lihat juga dari sisi waktu. Di jangka pendek ada biaya yang tidak bisa kamu ubah, tetapi di jangka panjang kamu bisa mengubah semua input. Misalnya kamu beli mesin kopi otomatis, fixed cost-nya naik, tapi biaya rata-rata per gelas bisa turun karena lebih efisien. Kalau biaya per unit turun seiring naiknya output, itu disebut economies of scale. Tapi kalau malah naik, itu diseconomies of scale. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya aku mau kafe aku berkembang, berarti aku harus tahu kapan waktunya aku untuk invest. Betul, waktu dan produksi itu kuncinya. Guys, bojoin nggak? Boleh. Tapi kan biaya listrik di kafe itu entah kenapa kira-kira makin mahal loh. Kau nggak ngerasa gitu biaya listrik di rumah lo? Aku juga merasa gitu. Iya kan? Aku baru baca berita, katanya harga listrik bulan ini naik 10%, harga kopi juga naik karena cuaca yang ekstrim. Oh, apa gara-gara itu ya harga listrik di kafe aku tiba-tiba ngelonjak gitu? Nah, itu mungkin bisa jadi contoh nyata usaha kamu, Theo. Karena kalau listrik naik, fixed cost kamu naik. Sedangkan kalau bahan baku naik, variable cost kamu juga naik. Artinya, total cost dan ETC juga bakal naik. Kalau kamu nggak ubah strategi harga atau efisiensi, laba kamu akan terus turun, Theo. Oh, berarti semua keputusan bisnis itu penting. Apapun keputusannya, kita tetap harus mempertimbangkan biaya produksinya. Benar, karena teori ekonomi itu bukan cuma sekedar di ujian, tapi sangat penting bahkan bermanfaat untuk keputusan nyata seperti ini. Dari cerita warung kopi Satu Cawan, kita bisa lihat bahwa teori biaya produksi bukan cuma teori di buku, tetapi juga nyata di kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga listrik dan bahan baku membuat biaya produksi meningkat. Karena itu, pemilik usaha perlu mencari cara untuk tetap efisien, misalnya menghemat bahan, menekan biaya, atau menyesuaikan harga jual. Memahami struktur biaya seperti biaya tetap, variabel, dan marginal membantu pengusaha mengambil keputusan yang lebih bijak agar tetap untung dan bisnis bisa terus berjalan. Jadi, inti dari teori biaya produksi adalah bagaimana kita bisa mengatur biaya seefisien mungkin untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, kalau listrik naik, fixed cost kamu naik. Kalau bahan baku naik, kamu ngapain? Aku baru baca berita. Katanya harga listrik naik 15% bulan ini. Terus harga kopi juga naik karena cuaca yang ekstrim. Nah, Nah, kalau mau yang lebih efisien, Kalian One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.